Halo semuanya, ketemu lagi di channel YouTube aku, Camelia Satrio. Senang bisa ketemu sama kalian lagi. Udah nonton belum 2 video aku yang terbaru? Semoga bisa bermanfaat ya buat kalian. Nah, hari ini aku mau bikin video lagi tentang hal yang pastinya masih menjadi keluh kesah aku sebagai nutrisionis dan juga ahli gizi. Mau tahu apa? Simak ya videonya. Oke, jadi yang menurut aku menarik akhir-akhir ini adalah tentang body shaming terhadap profesi. Maksudnya gimana? Jadi hal ini itu bermula dari aku melihat seorang nutrisionis, dia content creator di TikTok. Di situ TikToknya dia mengedukasi orang yang pastinya tentang gizi dan juga kesehatan. Menurut aku kontennya bagus dan juga menarik. Nah, di situ dia di komen sama netizen kalau misalnya dia komentarin badannya itu berisi tapi bisa gitu ngasih orang konseling, ngasih orang masukan tentang penurunan berat badan. Nah, aku juga mau ngomentarin juga sih tentang orang-orang yang nanya kayak gitu. Nah, jadi berdasarkan komentar si netizen itu, aku menarik kesimpulan bahwa pertanyaannya adalah, emang ahli gizi bisa gendut? Emang ahli gizi beratnya bisa naik? Oke, jadi di sini aku cuma mau ingetin sama teman-teman yang mungkin ngeklik video aku supaya kalian teredukasi juga dan gak mikir kayak mbak netizen itu soal body shaming sama profesi ahli gizi. Nah, jadi teman-teman, yang namanya berat badan itu adalah masalah yang akut. Artinya bisa tiba-tiba naik, juga bisa tiba-tiba turun. Nah, bisa juga stabil gitu berat badannya. Beda sama tinggi badan. Kalau masalah tinggi badan gitu, kalau di gizi kita menyebutnya stunting. Mungkin udah mulai familiar juga dengan masalah stunting, yaitu seseorang yang tingginya tidak sesuai dengan usianya. Nah, kalau stunting ini terjadi tidak dalam waktu yang singkat gitu. Jadi kenapa seseorang itu pendek atau tingginya tidak sesuai dengan usianya? Nah, itu harus ditelusuri jauh sekali. Karena penyebabnya itu bisa aja dari saat janin atau kita itu masih berada di perut ibu kita. Kalau misalnya kecukupan gizinya tidak terpenuhi dalam 1000 hari pertama kehidupan kita di rahim ibu sampai umur 2 tahun, nah itu bisa jadi salah satu sebab kenapa kita pendek atau stunting. Nah, jadi balik lagi ke berat badan, jadi ya wajar aja kalau misalnya kalian melihat di suatu waktu gitu teman kalian gemukan atau kurusan. Nah, itu adalah hal yang sangat normal. Karena misalnya ini dalam suatu minggu gitu, dalam seminggu terakhir kalian lagi nafsu makan, atau kalian yang melampiaskan stresnya dengan banyak makan gitu, dalam 7 hari berturut-turut kalian makan berlebihan, misalnya makan pagi nasi uduk lengkap porsinya banyak, terus siang makan all you can eat bareng sama teman-teman, makan daging-dagingan kan tuh banyak, nggak kekontrol, harus memaksimalkan uangnya untuk makan all you can eat itu biar nggak rugi ya kan. Terus makan malamnya misalnya lapar lagi, makan mie instan 2 bungkus jumbo ya kan. Nah, itu bisa jadi salah satu hal yang membuat berat badan kalian itu cepat bertambah, apalagi kalau misalnya dilakukan dalam kurun waktu yang lama gitu. Bisa juga kan kalau misalnya kalian lagi stres, banyak kerjaan, buat kepikiran makan aja enggak. Nah, itu yang bisa membuat berat badan cepat turun. Terus ada juga yang memang niat gitu untuk menurunkan berat badan, sedang program makannya defisit kalori dan lain sebagainya, itu berat badan bisa cepat turun. So, buat kalian yang mungkin sampai saat ini masih suka bercanda, tapi bercandanya itu body shaming terhadap siapapun itu, apalagi mengkotak-kotakan profesi kesehatan ya, khususnya ahli gizi terkait dengan berat badan kita dan lain sebagainya, please stop.
jangan dilakuin, karena seperti yang aku bilang tadi, kita kan nggak tahu ya background orang itu, misalnya lagi gemukan itu kenapa, lagi kurusan itu kenapa gitu. Bisa jadi memang lagi program penggemukan badan, kan kita nggak tahu gitu. Jadi jangan asal komentar gitu terhadap berat badan seseorang. Oke, jadi menurut aku seorang ahli gizi yang baik adalah mereka yang menjalankan pedoman gizi seimbang, yaitu yang pertama mulai dari makan beraneka ragam, jadi nggak pilih-pilih makanan, asalkan porsinya terkontrol dan juga jenisnya yang bervariasi. Terus yang kedua, melakukan aktivitas fisik rutin. Yang ketiga, menjalankan pola hidup bersih dan juga sehat. Dan yang keempat, rutin menimbang berat badan mereka menuju seorang ahli gizi yang utuh gitu. Jadi berat badan atau status gizi itu tidak mencerminkan apakah ahli gizi itu baik atau buruk, karena berdasarkan ilmu pasti ahli gizi itu punya kompetensinya masing-masing. Jadi kita wajar dan berhak untuk bisa memberikan edukasi kepada orang-orang yang membutuhkan terkait berat badan, kesehatan, dan lain sebagainya. Jadi jangan pernah body shaming lagi sama ahli gizi ya, karena kita juga manusia. Kalau misalnya kalian masih komentar kayak gitu, apa kabarnya dengan profesi dokter? Dokter sebagai seseorang yang menyembuhkan pasien, yang mengobati pasien, pasti ada dong kasusnya seorang dokter itu sakit, atau misalnya amit-amit seorang dokter itu meninggal karena suatu penyakit tertentu. Kan ada ya banyak kasusnya gitu. Atau seorang polisi, ada loh kasusnya polisi yang berbuat melanggar peraturan, melakukan kesalahan dan dihukum, kan ada gitu. Jadi body shaming lah terhadap suatu profesi tertentu. Karena aku udah cerita panjang lebar dan mengungkapkan keluh kesah aku, mungkin segitu aja video aku hari ini. Semoga bermanfaat buat kalian yang nonton. Sampai jumpa di video aku selanjutnya. Bye bye.